Yuk, berikan jariah terbaik Anda untuk dakwah, sosial, dan pendidikan. Untuk berdonasi, silakan hubungi kami. Lazis Subulus Salam, tebar manfaat untuk umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina innahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma'asyiral muslimin, barakallahu fikum. Pada kesempatan yang baik ini, insyaallah kami akan sedikit menyampaikan tentang keutamaan menghafal Al-Quran. Kita mulai pembahasan ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Hijr ayat yang ke-9. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguh kami telah menurunkan adz-dzikra, yaitu Al-Quran, dan kami pula lah yang akan menjaganya. Ma'asyiral muslimin, barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semuanya dengan Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Dalam kitab Mabahith fi Ulumil Quran oleh Syekh Mana Khalil Al-Qattan disebutkan bahwa Al-Quran huwa kalamullah. Al-Quran adalah kalam Allah. Al-munazzal ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muta'abbad bitilawatihi, yang membacanya merupakan sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin, barakallahu fikum, bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Quran sehingga dari pertama Al-Quran diturunkan sampai hari kiamat kelak tidak akan pernah berubah walaupun sedikit. Di antara cara Allah menjaga Al-Quran yaitu dengan memudahkan Al-Quran untuk dihafalkan. Allah berfirman di dalam 3 ayat yang terdapat dalam suratul Qamar, yaitu ayat yang ke-22, ayat 32, dan ayat 40. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk diambil pelajarannya. Sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa lidzikri adalah mudah untuk dihafal. Fahal min muddakir. Adakah di antara kalian yang mengambil pelajaran? Ma'asyiral muslimin, barakallahu fikum. Di antara bukti Allah mudahkan Al-Quran untuk dihafal adalah Allah memilih di antara hamba-hambanya dari masa ke masa. Allah memilih mereka untuk mudah menghafalkan Al-Quran. Allah pilih di antara mereka dari kaum orang tua yang Allah mudahkan mereka untuk menghafal Al-Quran. Dan Allah pilih di antara mereka para pemuda. Allah pilih mereka mudah menghafal Al-Quran. Dan di antara mereka Allah pilih mereka untuk mudah menghafal Al-Quran, yaitu dari kaum atau kalangan anak-anak kecil. Bahkan Allah juga pilih di antara hamba-hambanya untuk mudah menghafal Al-Quran, yaitu mereka yang mungkin dari segi fisik Allah berikan kekurangan. Allah mudahkan mereka pula untuk menghafal Al-Quran. Ma'asyiral muslimin, barakallahu fikum. Kemudian tentang keutamaan menghafal Al-Quran. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan banyak kabar kepada kita tentang keutamaan ahlul Quran, yaitu mereka orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, juga mengamalkan Al-Quran. Rasulullah memberikan kabar tentang keutamaan mereka baik di dunia maupun di akhirat.
Dan di antara yang Rasulullah kabarkan tentang keutamaan mereka di dunia adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan ahlul Quran sebagai sebaik-baik manusia. Rasulullah bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan juga mengajarkannya. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah mengabarkan bahwa Allah akan menjadikan ahlul Quran sebagai sosok yang kuat, sosok yang teguh. Rasulullah bersabda, "Innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an." Sungguh barang siapa yang di kerongkongannya tidak ada sedikit pun bacaan Al-Qur'an, kal baitil kharib, maka dia seperti rumah yang roboh. Juga hadis Rasulullah Muhammad SAW yang mengabarkan tentang kemuliaan penghafal Quran di dunia, yaitu Allah menyediakan atau memberikan balasan yang berlipat-lipat bagi ahlul Quran. Rasulullah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah." Barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, falahu bihi hasanah, maka baginya satu kebaikan. Fal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Wala aqulu alif lam mim harfun. Rasulullah Muhammad SAW tidak mengatakan bahwa alif lam mim dihitung satu huruf. Walakin alifun harfun. Namun alif dihitung satu huruf. Walamun harfun, dan lam dihitung satu huruf. Wa mimun harfun, dan mim dihitung satu huruf. Maka sungguh beruntunglah bagi orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran ketika di dunia. Ma'asyiral muslimin, barakallahu fikum. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW mengabarkan tentang kemuliaan ahlul Quran di akhirat kelak. Rasulullah mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyediakan tempat yang tinggi di jannah. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Yuqalu li sahibil Quran." Dikatakan kepada ahlul Quran, "Iqra' wartaqi." Bacalah Al-Quran dan naikilah derajat-derajat surga. Warattil kama kunta turattil fid dunya, dan bacalah dengan tartil, dengan perlahan-lahan sebagaimana engkau membacanya dengan tartil ketika di dunia. Fa inna manzilaka inda akhiril ayati taqra'uha. Maka sungguh tempatmu di jannah adalah di akhir ayat yang kau baca. Ma'asyiral muslimin, barakallahu fikum. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Muhammad SAW juga mengabarkan bahwa ahlul Quran di akhirat kelak tidak hanya memasuki surga dan naik ke derajat yang tertinggi di surga, namun juga Allah Subhanahu wa taala akan memakaikan pakaian kemuliaan baginya. Rasulullah bersabda, "Yaji'ul Qur'an yaumal qiyamah." Al-Quran akan datang pada hari kiamat. Fayaqulu Rabbi hallihi. Kemudian dia berkata, "Wahai Rabbku, bebaskanlah dia." Fayulbasu tajal karamah. Maka dipakaikan kepadanya mahkota kehormatan, mahkota kemuliaan. Tsumma yaqul, kemudian Quran berkata lagi, "Ya Rabbi zidhu." Wahai Rabbku, tambahkanlah baginya. Fayulbasu hullatal karamah. Maka dipakaikan jubah kemuliaan baginya. Tsumma yaqulu Rabbi ridha anhu. Kemudian Quran berkata lagi, "Wahai Rabbku, ridhoilah dia." Fayardha anhu. Maka Allah Subhanahu wa taala meridhai ahlul Quran. Fayuqalu lahu, maka diperintahkan kepada ahlul Quran tersebut, "Iqra' warqa." Bacalah Quran dan naikilah derajat-derajat Al-Quran. Wa tazdadu bi kulli ayatin hasanah. Maka setiap ayat yang dibaca akan menambah satu kebaikan.
Ma'asyiral muslimin, barakallahu fikum. Rasulullah mengabarkan di hadisnya yang lain bagi ahlul Quran bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memuliakan ahlul Quran. Lebih daripada itu, Allah Subhanahu wa taala juga akan memuliakan kedua orang tua ahlul Quran. Rasulullah bersabda, "Man qara'al Qur'ana," barang siapa yang membaca Al-Qur'an, "wa amila bima fihi," dan mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an, "ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah," maka dipakaikan kepada kedua orang tuanya mahkota pada hari kiamat. Dau'uhu, yang cahayanya ahsanu min dau'is syamsi fi buyutid dunya, lebih indah daripada cahaya matahari yang masuk ke rumah-rumah yang ada di dunia. Lau kanat fikum, jika dia berada di antara kalian, fama dhannukum billadzi amila bihadza, apa pendapat kalian dengan orang yang mengamalkan hal ini? Ma'asyiral muslimin, barakallahu fikum. Mari kita menumbuhkan cinta kita kepada Al-Quran. Kita memulai dengan belajar membaca Al-Quran dengan benar, kemudian menghafalkannya sedikit demi sedikit, dan mengamalkan Al-Quran. Semoga dengan ini Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kita semuanya menjadi ahlul Quran dan menempatkan kita semuanya ke derajat surga yang tertinggi di sisinya. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, tidakkah kita ingin jika Al-Quran akan menjadi syafaat dan penerang di alam kubur kita? Tidakkah kita ingin jika Al-Quran pada hari kiamat kelak mendatangi kita, kemudian menggandeng tangan kita dan mengajak kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.